topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Kau kuatku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
perkasa, sungguh kau hebat. Oh, kau ajaib, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bagimu, Allah yang mengasihi kami. Sungguh kasih-Mu kami rasakan dalam hidup kami. Pengorbanan yang telah Kau kerjakan bagi setiap kami. Salib yang Kau pikul, darah yang tercurah, itu semua kami tahu untuk menyelamatkan setiap kami yang berdosa. Tuhan, dengan apa kami dapat membalas kebaikan yang Tuhan kerjakan? Salib yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami, keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami berikan pujian yang terbaik, nyanyian yang keluar dari hati kami. Mazmur bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Allahku. Terpujilah Engkau Allah yang menyelamatkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam jemaat GSKI, jemaat Betani, Nginden, Betani Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang-cabang di kota Surabaya dan sekitarnya. Puji Tuhan, kita bersyukur kita bisa berjumpa dan beribadah di dalam kesempatan yang luar biasa saat ibadah doa malam hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Sungguh satu sukacita, dan mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah ini. Kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan, dan saat sekarang waktunya kami mendengar firman Tuhan. Dan kami siap mendengar dan bahkan siap melakukan firman-Mu. Urapi kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang bersukacita percaya berkata, amin. Puji Tuhan, saudara, malam hari ini saya ingin menyampaikan khotbah saya berjudul Ketika Tuhan Sulit Dipahami, khususnya di masa-masa yang sukar. Hari-hari ini kita sedang ada di masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, yang boleh disebut sebagai krisis, di mana pandemik sudah berjalan 1,5 tahunan, saudara. Masa yang tidak mudah dengan segala macam dampak yang diakibatkan oleh pandemik ini, membuat kita sadar kita tidak bisa buat apa-apa. Bahkan seringkali membuat kita bingung. Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Bahkan beberapa kisah-kisah sedih di
Di antara kita juga terjadi di mana orang-orang yang kita cintai, yang mengasihi kita harus meninggalkan kita karena terinfeksi penyakit ini, saudara. Tapi saya percaya, saudara, di tengah-tengah segala kebingungan, ketidakpahaman kita, di situ juga pasti ada Tuhan yang terus bekerja. Saudara, memahami Tuhan di masa-masa yang sukar memang akan selalu lebih sulit daripada memahami Tuhan pada saat-saat keadaan semuanya baik. Saat semua keadaan baik, kita bisa gampang bilang, haleluya, terima kasih Tuhan, memang Engkau hebat, rancanganmu luar biasa, kami mengagumi Engkau. Tapi di saat masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang krisis, kita sering bertanya, kenapa Tuhan Engkau izinkan terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini? Kenapa Tuhan Engkau tidak bela kami, Engkau tidak tolong kami harus mengalami situasi yang semakin terpuruk. Saudara, itulah hal-hal yang sering kita lihat di tengah-tengah hidup kita. Bahkan seringkali saya mau beritahu saudara bahwa kita juga tahu bahwa di tengah-tengah persoalan masa-masa yang sukar itulah Tuhan sebetulnya juga menyediakan mujizat-mujizat yang khusus buat kita. Sehingga mari biarlah kita juga mau belajar, saudara, bahwa memang kadang-kadang untuk mengikut Tuhan, mengiring Yesus tidak mudah jalannya. No easy road to following Jesus. Kadang-kadang kita seringkali melewati jalan-jalan yang sukar, jalan yang terjal, jalan yang seringkali menakutkan, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk kita, saudara. Tapi kita bersyukur, mujizat Tuhan tetap terjadi, tetap Tuhan kerjakan. Sekalipun kita mengerti atau tidak mengerti, kita bisa menerima atau tidak bisa menerima, Tuhan tetap berkarya, katakan amin. Tuhan tetap berbuat sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kita. Saudara, kita akan mau belajar dari seorang janda Sarfat, saudara. Kita akan lihat ayat firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17, mulai ayat yang ke-10 dan 16. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti segenggam. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Setelah kita tahu bagaimana satu misteri yang aneh, peristiwa yang aneh Tuhan izinkan terjadi. Elia, seorang nabi besar, diminta untuk datang pada seorang janda yang sangat kekurangan untuk mendapatkan roti, makanan, dan minuman. Setelah tentu ini menjadi sesuatu yang membingungkan. Kenapa janda? Bukankah kalau kita akan minta tolong pada orang-orang yang mungkin secara keuangan cukup, kebutuhannya sangat terpenuhi, baru bisa merasa tenang. Tapi Elia disuruh datang kepada janda
Sarfat, saudara. Saudara, mengapa kita sering mengalami kesulitan memahami kehendak Tuhan, khususnya di masa-masa sukar, di masa-masa sulit? Yang pertama, karena kita sering membatasi Tuhan dengan memakai perspektif manusia. Kita sering mengatakan, Tuhan, aku sudah berdoa sekian lama, kenapa engkau berdiam diri, engkau tidak melakukan sesuatu? Bahkan engkau sepertinya memberkati orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal engkau dan tidak mengasihi engkau. Sementara kami sungguh-sungguh dengan engkau, hidup kami banyak penderitaan, banyak kesulitan. Saudara, seringkali kita memperspektifkan Allah seperti manusia. Saat Allah tidak berbicara, saat Allah seolah diam, kita menganggap Allah nggak peduli dengan kita. Atau bahkan pada saat ada seseorang yang kita ajak ngomong, dia diam. Rasanya orang itu tidak menghargai kita, tidak menerima kita. Ada satu penolakan dari orang itu. Nah, demikian juga seringkali dalam hidup kita. Kita memperlakukan Allah sama seperti kita memperlakukan manusia. Allah adalah Allah yang maha besar. Dalam segala kemahabesarannya, kita tidak bisa memahami secara penuhnya. Yang kedua, kenapa kita seringkali kesulitan memahami Allah? Karena kita sering memakai keberuntungan orang lain, tapi menolak memakai ketidakberuntungan untuk mengukur hidup kita. Seringkali pada saat keadaan tidak baik, kita bertanya, why me Lord? Kenapa harus saya Tuhan yang mengalami ini? Kok bukan orang lain? Kok bukan orang itu? Tapi pada saat kita diberkati Tuhan, nggak ada tuh pertanyaan, Tuhan kenapa aku yang diberkati, bukan orang lain? Bukankah itu yang selalu kita seringkali lakukan? Selalu kita memikir atau memakai tolak ukur sesuatu yang namanya keberuntungan itu menjadi bagian kita. Tapi kalau bukan sesuatu yang tidak baik, kita menolaknya, saudara. Sehingga pertanyaannya pada saat kita sedang susah, kita selalu bertanya, kenapa sih saya Tuhan? Kenapa aku lagi Tuhan? Kenapa aku lagi yang harus menderita, yang harus mengalami kesukaran seperti ini? Tapi pada saat kita diberkati, kita nggak pernah tanya, kenapa aku Tuhan yang diberkati? Kenapa bukan orang lain yang diberkati? Yang ketiga, saudara, kita juga sering lupa bahwa kita ini adalah pribadi yang unik. Kita bukan produksi massal, tapi kita produksi yang customized, saudara ya. Artinya sesuai dengan hati Allah masing-masing kita, unik, tidak ada yang sama, saudara. Sehingga perlakuannya pasti juga beda, khusus. Makanya ini penting, saudara. Kalau kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, oh orang itu lebih enak, orang itu lebih begini, lebih begitu, kita seringkali akan bingung menghadapi situasi yang ada di sekitar kita. Tapi mari sadarilah bahwa kita ini pribadi yang sangat unik, yang sangat spesial, yang sangat khusus. Di hadapan Allah kita diciptakan khusus dengan segala kekhususan yang ada, saudara. Luar biasa. Yang keempat, saudara, kenapa kita seringkali mengalami kesulitan? Karena kita sering tidak mau memahami prioritas Tuhan. Tuhan ingin membentuk karakter kita, tapi sementara kita kepingin yang lain, yaitu karisma misalnya, saudara. Sehingga ada satu pertentangan antara karakter dan karisma. Kita lebih suka melihat karisma. Karisma itu menawan. Karisma itu sangat membanggakan. Tapi karakter itu lama sekali, saudara. Nggak kelihatan mungkin. Tidak terlalu kelihatan indah. Tapi Tuhan bilang, aku lebih tertarik dengan karaktermu daripada karisma. Ada perbedaan prioritas, saudara, memandang setiap kehidupan ini. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita sering lupa bahwa pekerjaan Tuhan melalui hidup kita adalah supaya hidup kita bisa mencerminkan Kristus yang hidup dalam kita. Bukankah Tuhan bilang, aku menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Tapi seringkali kita ingin menonjolkan diri kita. Kita merasa insecure pada saat keadaan tidak baik. Nanti apa kata orang kalau aku kena COVID? Nanti apa
pendapat orang, pasti orang nyukur-nyukurin, pasti orang akan begini begitu, yang semuanya negatif. Kita lupa bahwa kita harus mencerminkan rupa dan gambar Allah. Setelah itulah 5 bagian mengapa sering kita confused. Kita sulit untuk bisa memahami rencana-rencana Tuhan. Khususnya di masa-masa sulit hari-hari ini. Mari biarlah kita belajar, saudara, dari seorang janda di Sarfat. Bagaimana dia menghadapi situasi-situasi yang sulit, kehendak Tuhan yang begitu sulit untuk bisa dipahami. Tapi pada akhirnya dia bisa mengenal pribadi Allah itu dengan begitu luar biasa. Mari kita akan lihat sikap hati seperti apa yang diperlukan. Karena sikap hati inilah menjadi awal dari satu mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama, saudara, belajar dari janda Sarfat ini kita bisa melihat bagaimana janda Sarfat ini rela melepaskan kepastian manusia dan menerima harapan dari Tuhan. Kepastian manusia seperti apa, Pak? Kepastian manusia bahwa aku cuma punya segenggam tepung dan minyak, kemudian aku buat roti, dan kemudian kami makan bersama aku dengan anakku, dan setelah itu that's it, kami mati. Itu kepastian manusia, itu matematik manusia, saudara. Secara logika, secara pengetahuan selesai, terbatas mereka. Tapi wanita ini rela melepaskan itu. Dia mengambil harapan karena Elia mengatakan, kalau engkau memberikan kepadaku tepung dan minyak tidak akan habis. Di tengah-tengah kepastian manusia bahwa dia besok akan mati, tiba-tiba datang seorang hamba Tuhan bilang, kamu tidak akan mati, kamu justru akan terima berkat yang berlimpah. Ini baru harapan, belum kepastian. Dan wanita itu memilih melepas kepastian manusia dan mengambil harapan yang dari Tuhan itu. Itu yang membuat wanita ini bisa mengalami mujizat khusus bagi dia. Kita mungkin ingat Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana mereka dipaksa untuk menyembah Raja Nebukadnezar, patung Nebukadnezar. Tetapi mereka bilang, tidak, kami tidak akan menyembah. Kami tidak akan menyembah Raja Nebukadnezar. Kami menyembah Tuhan kami. Tapi akibatnya adalah masuk ke perapian yang menyala-nyala. Apa yang diucapkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego luar biasa. Kami pasti percaya Tuhan akan tolong kami. Tapi kalau Tuhan tidak tolong kami pun, kami sekali-kali tidak akan menyembah Raja. Wow, luar biasa, saudara. Kepastian manusia diganti dengan harapan. Ada harapan. Tuhan bisa tolong kami, sekalipun kami masuk ke perapian itu. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Wow, ini dahsyat. Artinya mereka membangun harapan kepada Allah, bahwa Allahku bisa tolong aku. Sekalipun aku sudah deadlock, aku sudah secara mutlak pasti akan dihukum. Kami akan dihukum, tapi kami punya harapan, Allah kami bisa menolong kami. Luar biasa. Sikap yang luar biasa. Yang kedua, saudara, sikap melepas sisa yang masih dimiliki dan menerima sumber berkat Tuhan yang tidak terbatas. Sisanya tinggal segenggam roti dan minyak, tinggal dibuat satu ketul roti, selesai. Terbatas. Sisa yang tinggal sangat kecil sekali. Wanita ini, janda Sarfat ini melepaskan itu. Dan dia mengambil sumber yang tidak terbatas. Yaitu dikatakan, kalau engkau memberikan ini, minyak dan tepungmu tidak akan habis sampai nanti Tuhan mengirim hujan. Luar biasa. Wanita ini sederhana, janda ini seorang sederhana, tapi dia mengerti. Dia bisa membedakan mana sisa yang sangat terbatas sekali, dan ada harapan yang diberikan oleh Tuhan. Dan dia ambil kesempatan itu, dan dia
dia tahu ada sumber berkat yang tidak terbatas itu yang disediakannya. Setelah kita masih ingat anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Sumber terbatas. Untuk apa gunanya 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki? Nggak ada gunanya. Tapi anak ini pandai. Dia lepaskan yang sedikit. Sisa yang saya kira mungkin itu sisa juga. Dia lepaskan. Tapi kemudian dia dapatkan berkat yang luar biasa. Sisa 12 keranjang. Saya percaya anak inilah yang akan membawa pulang. Mungkin tidak semuanya. Tapi mungkin 1 keranjang, 2 keranjang itu udah berlimpah-limpah, saudara. Luar biasa. Mari belajarlah untuk melepas sisa-sisa dari apa yang saudara miliki. Ganti dengan sumber yang tidak terbatas itu. Dan yang ketiga, melepas nalar kemustahilan. Rasional kemustahilan. Dan menerima ketidakmustahilan dari Tuhan, saudara. Bukankah firman Tuhan bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Luar biasa wanita ini. Dia tahu. Nalarnya dia punya. Mustahil kami hidup untuk hari yang kedua. Tak mungkin. Selesai hari yang pertama. Selesai hidup kami juga. Mustahil kami bisa hidup untuk yang hari kedua. Tetapi dia lepaskan kemustahilan itu. Dan dia ambil ketidakmustahilan. Bagaimana mungkin tepung diambil, minyak diambil, gak akan habis. Mustahil bagi manusia. Tapi dia mengambil ketidakmustahilan yang datangnya dari Tuhan. Saudara, wanita pendaraan 12 tahun. Dia sudah berobat, berbagai macam tabib. Hartanya sudah habis untuk berobat. Tapi manusia bilang mustahil disembuhkan. Nggak bisa sembuh. Tapi dia lepaskan kemustahilan manusia. Dia gantikan dengan ketidakmustahilan. Asal aku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan itulah yang terjadi. Wanita 12 tahun dia sehat, sembuh, bahkan dipuji oleh Tuhan. Imanmu besar, dahsyat. Jamahan tanganmu yang kecil, yang lemah itu bisa menarik kuasa dari tubuhku. Wow, dahsyat, saudara. Mari belajar, saudara. Lepaskan kemustahilan. Nalar-nalar kemustahilan. Kita ngomong gini, ini gak mungkin, gak bisa yang ini. Gak mungkin yang seperti ini, gak mungkin yang seperti itu. Tapi mari terima, saudara. Ketidakmustahilan yang dari Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Firman-Nya teguh, saudara. Pasti digenapkan pada waktunya. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana kita menghadapi ketidakpahaman, ketidakmengertian atas kehendak Tuhan di masa-masa sukar. Melepas sikap keagamawian kita. Saudara, wanita ini ternyata setelah mengalami mujizat yang begitu luar biasa, hatinya masih sebetulnya percaya, tapi antara percaya dan tidak percaya. Dia melihat mujizat, iya. Dia terima mujizat, iya. Tapi hati, karena ini bukan orang Israel, saudara ya, orang Sidon ya. Kalau sekarang mungkin orang kafir gitu ya. Orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi dia kemudian di ayat yang terakhir ya, mengatakan bahwa kemudian kata perempuan di 1 Raja 17:24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau Nabi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya, saudara, peristiwa ini disusul dengan kematian anaknya. Yang kemudian dia juga, Tuhan, engkau datang ke sini ingin nunjukin kesalahanku dan membunuh anakku ya. Jadi ini ada penuduhan, saudara. Sepertinya Nabi Elia ini datang untuk menghakimi keluarga ini. Padahal baru saja mereka mendapat mujizat yang luar biasa. Sikap keagamawiannya masih kuat, saudara. Tapi puji Tuhan, wanita ini hanya melepaskan sikap keagamawiannya. Kita juga orang-orang Kristen seringkali beribadah sebatas agamawi saja. Aturan-aturan manusia yang kita buat. Tradisi-tradisi manusia yang kita lakukan selama kita beribadah kepada Tuhan.
Tapi hati kita jauh daripada dia. Nah, Tuhan ingin hati kita melekat, saudara. Tuhan tidak ingin kita berhenti sampai di satu titik hanya sekedar ritualisasi, hanya sekedar agamawi, saudara. Tuhan ingin ada satu relasi yang dekat, yang melekat, saudara. Dan yang keempat ini, wanita ini melepaskan keagamawiannya dan menggantikannya dengan anugerah iman dalam kebenaran. Ini rema, saudara. Rema kehidupan. Wanita ini sekalipun sudah pernah mengalami mujizat minyak dan tepung yang tidak ada habisnya, tapi hatinya ternyata belum terbuka sekali. Tapi pada saat anaknya mati dan kemudian dibangkitkan oleh Elia, wanita ini mengakui, wow, luar biasa ini. Ini pasti Tuhan. Ini pasti Tuhan yang hidup. Dan dia hanya mengakui. Dikatakan, kata-kata ini menarik sekali ya. Sekarang aku tahu sekarang. Itu Roma 8:28 ya. Seringkali bang kita ini talmi, saudara. Telat mikir, telat menyadari bahwa Tuhan itu tetap berkarya dengan begitu indah. Tuhan itu tetap sayang sama kita. Sekalipun kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang kita bimbang. Kita masih agamawi sekali. Tuhan rindu untuk merangkul kita kembali. Makanya mari apapun keadaan saudara hari-hari ini, mari kita belajar untuk semakin melekat di masa-masa yang sukar seperti ini. Kita semakin dekat mengejar pribadinya, mengejar hatinya, merindukan benar-benar kehendaknya. Itu menjadi bagian yang kita bisa mengerti dan kita pahami. Setelah kita tahu terlalu banyak dalam Alkitab disebutkan orang yang hidup dengan agamawi mereka, ahli-ahli Taurat misalnya. Mereka menguasai firman Tuhan, mengerti, tapi mereka tidak pernah bisa memahami benar-benar pribadi yang berfirman atau pribadi yang adalah firman itu sendiri. Ironis memang, saudara. Makanya mari jangan berhenti sampai hanya sekedar beragamawi saja. Tapi milikilah satu relasi. Alamilah anugerah iman, anugerah kasih karunia, anugerah daripada kehidupan dalam kebenaran dan kekudusan. Kita tahu Roma 10 ayat 1-3 mengatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab apa? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mari saudara, semangat bergiat di dalam Tuhan. Oke, tapi mari dengan kebenaran, dalam kebenaran. Sehingga iman kita semakin bertumbuh, pengenalan kita akan semakin bertumbuh, pemahaman kita akan grand design Allah semakin bertumbuh, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan banyak pengajaran-pengajaran hari-hari ini yang sedang begitu marak di dunia medsos. Ya, begitu marah seringkali membingungkan. Si A pendeta ini ngomong begini, B ngomong begini, C ngomong begini lain, D ngomong lain. Mana yang benar? Kita seringkali jadi bingung. Kenapa? Karena kita tidak memahami grand design Allah secara benar. Mari biarlah kita terus mengejar pengenalan lebih lagi, belajar lebih lagi firman Tuhan dengan lebih benar. Oleh karena itu marilah kita tetap setia. Kita tetap bertekun, saudara, di dalam masa-masa yang sukar ini. Saya sering katakan tahun 2020 dan 2021, masa pandemik ini adalah masa untuk kita belajar ulang. Remedial, artinya belajar kembali. Basicnya lagi, bukan hanya kulit-kulitnya saja, tetapi basicnya, esensinya kita belajar lagi. Apa sih esensi orang percaya? Apa sih esensi kita beribadah? Apa sih esensi kita ini membawa persembahan kita? Apa sih esensi kita melayani Tuhan? Apa sih esensi kita menyembah, memuji Tuhan? Kembali ke bagian dasar, saudara. 2 tahun ini adalah masa belajar, saudara. Mengulang lagi, mereview lagi. Kembali pada kasih mula-mula kita, saudara. Saya percaya
Kalau kita terus setia dan bertekun, satu kali mujizat Tuhan itu akan menghampiri kita dengan cara yang berlimpah-limpah. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, doa tidak hanya bicara soal, oh ya, tangan dilipat, mata ditutup, kepala ditundukkan, dan kemudian berdoa dengan berbagai macam daftar list. Doa adalah satu relationship, pengenalan kita akan Tuhan. Saudara. Jadi mari saya mendorong untuk setiap kita. Masa-masa yang sukar seperti ini, jangan kita menggerutu, saudara. Jangan kita bersungut-sungut, saudara. Jangan kita ngomel-ngomel. Kenapa Tuhan? Kenapa harus begini? Kok enggak begini? Kenapa Tuhan? Kok kamu tegel sama saya begini? Dengan kami, dengan usaha kami, dengan bisnis kami, dengan keluarga kami. No. Stop, saudara. Kita harus belajar untuk kembali kepada esensi kita. Untuk kita mengenal pribadi Tuhan. Di saat baik ataupun tidak baik, kita tetap percaya Tuhan kita punya rancangan-rancangan yang selalu baik bagi kita. Katakan amin. 1 Korintus 15, 57 dan 58 sebagai ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15, 57, 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan sudah memberi kemenangan. Kemenangan sudah diraih di Golgota 2000 tahun yang lalu. Dan kemenangannya itu menjadi warisan buat kita semua. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Ambil, raih kemenangan itu, saudara. Ambil daripada kemuliaan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Alami itu dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, seluruh jerih lelahmu, seluruh jerih payahmu, tidak ada yang sia-sia. Biarlah ini terus membangun kita, mendorong kita, dan meyakinkan kita bahwa sesulit apapun kita mengerti rencana Tuhan, kita tetap akan berdiri teguh. Kita akan tetap tidak bergoyah. Kita akan tetap giat di dalam Tuhan. Karena kita tahu seluruh jerih lelah dan jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Benar, seringkali kami bingung. Seringkali kami tidak mengerti Tuhan akan apa yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami sering sekali sukar untuk memahami, bahkan seringkali kami salah mengerti Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami punya persepsi yang keliru mengenai Engkau. Dan kami tahu Engkau tetap setia kepada kami. Oleh karena kami berkati setiap apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, Tuhan yang terus under control. Tuhan yang terus menuntun kami, menibakkan kami sampai pada tujuan-tujuan yang penuh kemuliaan itu. Berdoa buat seluruh jemaat, apapun pergumulan mereka hari-hari ini. Celikkan mata rohaninya. Bukakan Tuhan hati mereka yang semakin mengerti akan rencana Tuhan. Bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang jahat bagi mereka. Tidak ada satupun kehendak Tuhan yang ingin menderitakan mereka, menyengsarakan mereka. Tapi justru di tengah-tengah ketidakmengertian kami, Engkau sedang melakukan perkara-perkara yang baik, yang luar biasa, memberikan pengertian-pengertian dan sikap hati yang lebih baik dalam hidup kami. Kami belajar dari seorang janda Sarfat. Biarlah ini menjadi satu pembelajaran yang membuat kami semakin dibentuk dan menjadi semakin dewasa. Terima kasih Bapa. Kami mau terus giat, berdiri teguh dan tidak goyah. Melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai putra-putri kerajaan surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya dan berbahagia diberkati Tuhan berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati.
Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Sungguh di dalam hidup kami, Engkau menjadi kekuatan dan sukacita. Bahkan Engkau Allah yang menolong dan menopang langkah kami. Kami serahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami hanya kepadamu. Mari sama-sama katakan, Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Kau segalanya di dalam hidupku, Kau kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, oh, Kau penolongku, Kau pelindung di dalam hidupku. Haleluya, oh,